Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Risma Maulida dari kelas TI 22C4 dengan NIM 3122102449. Di sini saya akan menjelaskan teknologi jaringan dalam IoT atau bisa disebut juga dengan karakteristik dan arsitektur Internet of Things atau IoT. IoT atau Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti sensor, alat ukur, mesin, hingga kendaraan terhubung ke internet dan saling bertukar data. Dan tujuannya itu adalah untuk mengotomatisasikan proses dan meningkatkan efisiensi menyediakan informasi secara real time. IoT juga punya beberapa karakteristik utama, yaitu adalah koneksivitas global. Perangkat IoT juga bisa terhubung di mana saja, baik lewat Wi-Fi, Bluetooth, jaringan seluler atau teknologi lainnya. Dan efisiensi energinya itu banyak banget. Perangkat IoT dirancang hemat energi karena sering digunakan di tempat yang sulit terjangkau atau bertenaga baterai. Dan yang ketiga adalah skalabilitas. Sistem IoT bisa diterapkan mulai dari skala kecil seperti rumah pintar sampai skala besar seperti kota pintar atau smart city. Dan yang keempat adalah kinerja yang andal dan cepat. Nah, penting agar perangkat kita bisa merespon dengan cepat, apalagi untuk sistem yang butuh waktu nyata, real time, seperti mobil otomatis atau pemantauan pasien. Selanjutnya adalah arsitektur IoT. Arsitektur IoT secara umum terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan persepsi atau perception layer. Nah, di sini perangkat seperti sensor, aktuator mengumpulkan data dari lingkungan. Yang kedua adalah lapisan jaringan atau network layer. Data yang dikumpulkan dikirim ke cloud atau pusat data lewat jaringan Wi-Fi, 4G, 5G atau LoRa. Dan yang ketiga adalah lapisan aplikasi, yaitu application layer. Di sini pengguna bisa mengakses dan mengontrol data, misalnya lewat aplikasi HP atau dashboard web. Yang keempat adalah komponen IoT yang digunakan. Beberapa komponen IoT atau beberapa komponen utama yang digunakan dalam sistem IoT antara lain adalah sensor dan aktuator untuk mendeteksi atau merespon kondisi baik. Selanjutnya adalah perangkat mikro seperti Arduino, ESP32, Raspberry Pi 1, itu adalah sebagai otak mini dari sistem. Selanjutnya adalah modul komunikasi. Itu manfaatnya untuk mengirim data, misalnya tuh Wi-Fi, Bluetooth atau LoRa. Selanjutnya adalah gateway, itu menghubungkan perangkat lokal ke internet. Selanjutnya yaitu adalah cloud server, itu fungsinya untuk menyimpan dan pemrosesan data. Dan yang selanjutnya adalah aplikasi pengguna, itu untuk mengakses atau mengontrol perangkat IoT secara langsung. Jadi sistem IoT bukan cuma soal alat yang bisa online, tetapi terdiri dari arsitektur dan yang kompleks dan komponennya itu saling terhubung. Kalau arsitekturnya dirancang dengan baik dan komponen dipilih dengan tepat, sistem IoT bisa berjalan efisien, aman, dan bermanfaat untuk banyak sektor. Terima kasih telah menyimak penjelasan yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.